Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat sore sahabat-sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Semoga panjenengan dimanapun berada pada sore hari ini senantiasa dilimpahi kemurahan, ya, dilimpahi keberkahan, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah usahanya, berkah keluarganya, ya. Sahabat, pada sore hari ini, ya, Abah ingin mengajak kepada kita semua untuk senantiasa sadar, ya, tentang tagoyurnya alam, berubahnya sifat, bentuk, ya, daripada alam pada masa sekarang, sahabat, adalah pada fase puncak, ya, bukan hanya pada perubahan pada sisi manusia, ya, demikian pula adalah pada alam, ya. Dan kemarin terima kasih dari teman yang dari Lombok, ya, yang menceritakan tentang ada banjir di Kota Mataram, ya, dan Abah sudah ingatkan, ya, bahwa akan ada perubahan daripada alam ini semua. Karena gerbang 2025 adalah merupakan puncak, ya sahabat. Adanya masuknya pada gerbang baru, ya, masuk pada gerbang postmodern, ya, tetapi adalah sekarang 2025 adalah memiliki makna baik secara dohir maupun secara batin. Akan terjadi perubahan pada manusia, ya, maka jangan aneh kalau sekarang ini ada orang-orang yang terus ingin ngotot, ya, ingin menunjukkan siapa dirinya. Inilah ciri adalah pada saat fase perubahan, ya sahabat. Maka jangan aneh juga kenapa terjadi perang. Ya, terjadinya perang adalah pada saat manusia ingin menunjukkan eksistensinya, tentang keberadaan dirinya, tentang powernya, ya, dalam bidang apapun. Maka 2025 ini sahabat, maka adalah bagi kita adalah marilah kita belajar dengan tenang dari semua. Jangan mudah terpengaruh dengan perubahan-perubahan yang ada di alam. Karena pada dasarnya semua hukum alam itu adalah tagoyur, adalah berubah, wajib berubah. Tetapi yang harus dipahami adalah pada tahun 2025 ini adalah karena terbukanya lah, boleh dibilang gerbang goib, ya. Bagi kalian yang paham, sesungguhnya adalah kebangkitan orang-orang lama, ya, akan muncul kembali, ya. Maka akan ada fase woro-woro, ya, ada fase keributan tadi semua. Tetapi nggak usah ditakuti. Yang sebaiknya adalah kita mampu menahan diri di fase ini. Di fase transisi ini adalah kita harus mampu menahan diri, ya. Lihatlah, segala apapun yang berubah, sesungguhnya yang dulu biasa-biasa saja, sekarang menjadi masalah. Di antaranya adalah orang menyerang Pak KDM tentang perubahan nama rumah sakit, ya. Yang namanya asalnya Al-Ihsan, kemudian diganti menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Padahal pergantian rumah sakit yang Abah catat saja di sini ada 18 rumah sakit di Jawa Barat yang berubah tapi tidak menjadikan polemik sesungguhnya. Di antaranya ada RSUD Cilengsi menjadi RSUD RH Satibi, ya. RSUD Cibinong menjadi RSUD adalah Bakti Pajajaran. RSUD Lewiliang menjadi RSUD adalah Raden Muhammad Noh Nur dan lain sebagainya. Belasan rumah sakit yang berubah. Sebenarnya tidak akan ada masalah. Inilah masalah sesungguhnya adalah manusia kita adalah tetapi pada kondisi saat ini 2025 ini adalah kata Abah juga adalah merupakan gerbang, ya. Waktu Abah di Lombok, Abah pernah sampaikan bahwa hati-hati Kota Mataram akan direndam tadi semua. Dan hati-hati juga bahwa pada saat Abah tawasul di Gunung Rinjani, dia meminta sesuatu, ya, sesungguhnya. Dan Abah sampaikan pada teman Lombok dan kemarin dia WA Abah, apa yang diceritakan ini bukan ramalan.
Dan itu juga bukan karena ini adalah sebuah hal yang memang demikian. Maka oleh karena itulah buat sahabat-sahabat di Lombok juga, dengan terutama yang tinggal di Mataram, mobil khusus ada kepada pemerintahnya. Karena semuanya yang terjadi itu sebetulnya berkaitan juga dengan keadaan tadi semua. Ya, maka kalau Abah sarankan ada barangkali untuk karena tadi bahwa sesungguhnya takdir itu bisa dirubah, sesungguhnya nasib bisa dirubah. Maka kita adalah bagaimana adalah mensikapi daripada segala perubahan. Nah, 2025 ini sahabat adalah perubahannya akan sangat ekstrim ya. Baik itu alam tadi. Sekarang musim hujan sudah berubah. Yang biasanya berber itu adalah Oktober, November itu adalah musim hujan, sekarang musim kering. Tetapi kemudian pada bulan-bulan yang harusnya musim kering, sekarang musim hujan. Kemudian tiba-tiba daerah yang tadinya adalah tandus, sekarang menghijau. Yang tadinya daerah menghijau, sekarang akan tandus. Itu adalah sesungguhnya adalah hukum alam ya. Tetapi yang harus dipahami oleh kita adalah tentang hukum alam itu apa. Nah, inilah sesungguhnya pelajaran yang harus kita pahami. Nah, inilah maka Abah selalu mengajak, marilah segera mengenali diri. Karena sesungguhnya siapa diri kita ini? Sesungguhnya siapa manusia itu? Karena nanti perubahan yang terjadi pada alam ini akan membuat manusia adalah bertanya-tanya. Ya, sebetulnya walaupun barangkali tidak pas, tapi ya Allah sudah isyarahkan tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Sekarang banyak manusia bertanya, apa sih yang sedang terjadi? Tadi semua bahwa kehidupan ini sahabat adalah sebuah siklus yang harus dipahami ya. Bukti dari peninggalan yang sudah diuji, apakah ada uji karbon maupun uji bahwa sekarang ini bahwa kehidupan yang terdata secara arkeolog adalah hampir 53 juta tahun ya sahabat, bukti-bukti itu. Bahkan di kita di Indonesia sendiri adalah bukti sejarah, ditemukannya adalah peninggalan-peninggalan sejarah ya dari Homo erectus ya, baik itu ada di Solo, Mojokerto, kemudian juga di Flores, itu sudah tercatat 1,5 juta tahun yang lalu. Dan demikian pula bahwa dari sejarah kita juga mengerti bahwa Nabi Adam itu adalah 9.800 tahun yang lalu. Sementara Gunung Padang juga tadi semua walaupun sekarang seolah-olah dipeti eskan bukan berarti Gunung Padang itu tidak benar penelitian itu. Karena bagi ahli rohani dia tidak akan tertipu. Semuanya adalah nyata, sahabat. Nyata. Tetapi ya tadi barangkali ada kepentingan-kepentingan. Karena dunia ini tidak akan terlepas daripada kepentingan. Maka juga sekarang yang kenapa dulu adem-adem saja ijazah Pak Jokowi ya, sekarang persoalkan sedemikian rupa. Yang satu pihak ngotot ingin membuktikan, yang satu pihak ngotot mempertahankan. Karena ini memang di masa ini adalah yang terbaik adalah banyaklah kata Abah adalah melakukan kholwat ya. Duduk semedi, menenangkan diri, melatih nafas dari semua. Dan sekarang ini adalah waktunya belajar mengosongkan diri. Supaya apa? Informasi dari alam ya maupun dari informasi adalah secara batin yang akan datang pada kita adalah akan banyak. Mulailah belajar bicara pada diri batin kita. Dan kehidupan adalah sahabat. Kenapa manusia menjadi bingung, manusia menjadi lelah? Karena terlalu banyak informasi yang masuk. Kayak kita berada di terminal. Pada saat kita berada di terminal, mendengarkan suara klakson dari berbagai bis, dari berbagai mobil, dari berbagai kendaraan. Terkadang kita nggak fokus. Maka sekarang pun sama. Dari aspek politik, dari aspek sosial, dari aspek pemerintahan, seolah-olah ini adalah bagaimana ya antara yudikatif, antara legislatif, antara eksekutif, kayaknya membuat kalau kita kurang tenang sesungguhnya adalah itulah yang sekarang banyak manusia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi sesungguhnya. Nah maka itulah karena barangkali juga buat pemerintah yang punya kebijakan ya, barangkali Pak KDM adalah orang yang luar biasa. Maka salah satu adalah yang kalian tidak paham siapa Pak KDM itu adalah memang sulit memahaminya. Tadi makanya bagi orang-orang yang tidak memiliki
kacamata batin tadi semua ya sulit memahami siapa KDM itu. Titisan dari siapa KDM itu tadi semua. Dan kenapa? Nah, adapun KDM adalah orang yang lama, tetapi adalah pada casing yang baru, tetapi beliau adalah sangat responsif dengan penggunaan zaman. Itulah beliau menggunakan sampai ada gubernur konten. Sebetulnya itulah kecerdasan. Bagaimana beliau melakukan kecerdasan itu, menjadikan adalah kampungnya adalah kampung Pakuan, kampung Pajajaran, tadi semua disulap sedemikian rupa. Itulah rasa ya sahabat. Tetapi pada saat kali ini barangkali Pak KDM pun adalah untuk melakukan kebijakan sampai tahun 2026 awal, barangkali agak direm dulu mengganti apapun itu, karena tadi manusia sekarang ini ada dalam fase transisi. 2025 adalah 2025 adalah 9. Maka apapun adalah gerakan yang kita lakukan akan ada reaksi. Ada reaksi yang sangat keras tadi semua ya. Maka kayak tadi Rizik Syihab sudah memberikan komen banyak, Alfian tadi semua. Ya tentu orang-orang yang sesungguhnya tidak paham ya tentang rasa ya. Yang selalu yang dilihatnya itu adalah kebenaran material yang nampak tadi semua. Padahal di dunia ini yang lebih berkuasa itu adalah yang imaterial tadi sesungguhnya. Hanya orang-orang yang sudah mampu melihat, menyaksikan, merasakan, membuktikan, dia akan tenang sesungguhnya. Tidak akan tergonjang-ganjing dengan tagoyurnya alam. Karena tagoyurnya alam akan mengalami titik kulminasi puncak. Dan puncaknya itu adalah 2025. Maka seolah-olah sekarang muncullah adalah kebangkitan spiritual. Manusia yang tadinya asyik dalam ritual, sekarang mulai mencari, mengenali diri, meneliti kepada diri, tadi semua karena memang itu akan terjadi. Itulah hal yang wajar terjadi, tetapi 2025 ini sahabat, jangan Anda bingung menyaksikan dengan munculnya tipe-tipe orang-orang yang aneh, gitu kan tadi semua. Itu udah memang ini adalah merupakan ada fasenya tadi semua. Dan bukan hanya skala Nusantara, tetapi ada skala dunia. Semuanya juga akan demikian tadi. Ya, barangkali yang terjadi hari ini. Bagaimana orang begitu responsif, nama RSUD Al Ihsan diganti dengan RSUD Welas Asih. Namanya bagus adalah Bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang sesungguhnya. Tetapi kadang barangkali adalah memang ada pada 2025 di mana adalah fase perubahan tadi semua yin yang sesungguhnya adalah yang luar, yang dalam naik ke atas, yang atas akan tenggelam tadi semua. Kemanakah kaum suku Babilonia, Mesopotamia, Bani Ad, Bani Samud? Dia ada di bawah. Inilah yang sulit sekali kadang-kadang kita menjelaskannya. Tetapi adalah realitanya adalah demikian, sahabat. Itulah konsekuensi daripada bumi bulat, ya. Konsekuensi daripada bumi bulat itulah akan terjadi. Hal yang terjadi tagoyur, makanya kenapa ada siang, ada malam dan lain sebagainya. Dan kehidupan hanya tentang belajar, sahabat, ya sesungguhnya. Dulu bagaimana adalah orang percaya bahwa bumi ini datar, kemudian karena sejalan dengan ilmu pengetahuan, para filosof, orang-orang yang selalu menggunakan logika dalam berpikir, dia akan terus mencari bertanya, dia akan bertanya, dengan bertanya, maka muncullah jawaban-jawaban tadi semua. Dan juga pelajaran kepada kita, juga kita pun harus mau bertanya, kenapa sih saya wudhu? Itu contohnya, kenapa saya harus wudhu? Nah, kalau seandainya kita tidak pernah bertanya, kita tidak akan pernah mengerti wudhu yang sebenarnya. Apa sih wudhu itu yang sebenarnya? Gitu kan tadi. Kenapa harus tangan dicuci, mulut dikumur? Itu kan kita dengan bertanya. Ragukan dulu hukum. Itulah pola pikir adalah sebetulnya mantik tadi semua. Seolah-olah tolak dulu tadi semua. Ya, buat hipotesa seolah-olah ini nggak benar ini. Gitu. Nah, nanti kamu akan mendapatkan jawaban yang benar. Demikianlah sahabat berlakunya hukum alam tadi semua. Dan demikianlah berlakunya adalah hukum penemuan-penemuan tadi semua. Karena ini adalah sebuah kenyataan realita dalam kehidupan. Nah, kenalilah dirimu. Maka Abah sarankan adalah supaya kalian bisa memahami segala hukum yang berlaku pada alam ini. Tadi semua bagaimana tagoyurnya angin, tagoyurnya api, tagoyurnya tanah, tagoyurnya air. Ya, berubah dia. Akan selalu mengalami perubahan.
Dari tadi, bagaimana gunung-gunung, dan Allah sudah ingatkan tentang itu kepada kita, sahabat. Maka kalau nanti kita tidak mengerti, maka kita akan selalu bertanya, kenapa. Nah itu, sebetulnya pengerti bertanya itu memang satu baik, kata Abah. Misalnya tahu, kenapa sih saya harus sholat, gitu kan, tanya, apa pentingnya sholat? Coba, kalian untuk menemukan kenapa sih saya harus sholat, maka di situ kalian akan menemukan sholat sejati nanti. Kenapa sih saya harus wudhu? Maka sekarang kenapa orang berwudhu tangan dicuci tapi tetap tangannya masih jahil, masih mencuri, menyakiti orang, dan dari sebagainya. Karena tadi tidak pernah bertanya, kenapa, gitu tadi semua. Tadi apa sih esensinya mencuci tangan dengan berwudhu? Apakah untuk membersihkan tangan? Oh tidak, ternyata bukan itu esensinya. Buktinya boleh pakai tanah kan mengotori, gitu kan tadi. Berarti esensinya bukan masalah objeknya, bukan masalah tanah atau airnya. Sesungguhnya adalah apa sih adalah makosid dari Tuhan, dari semua tujuan Tuhan, dari semua. Nah, itulah maka Tuhan akan selalu membuat kepada alam ini semua makhluk itu fana, tagoyur, melakukan perubahan. Dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi hilang, dari semua. Yang selalu ada itu Allah. Allah lah yang ada. Dan manusia adalah hilang. Maka itulah sahabat, kalau kalian sudah memahami semua, kalian tidak akan bingung dengan tagoyurnya alam. Terjadinya perang, terjadinya ini, kenapa orang ini muncul, menjelekan orang itu, orang ini, dan sebaliknya. Kenapa orang ini memfitnah orang ini, kejahatan muncul sekarang. Maka jangan aneh, barangkali 10 tahun yang lalu, kasus Walid itu tidak terjadi. Ya, tetapi sekarang seolah-olah sedang muncul dari semua ke permukaan. Nah inilah yang sesungguhnya, pahami tentang 2025 adalah merupakan wiwitan, adalah akan kembalinya adalah orang-orang yang Abah sering bilangnya wali-wali alam dari semua, yang mereka sudah bekerja pada alam dah ribuan tahun, tadi sekarang mereka ingin eksis dari semua, ya. Kemudian juga para raja-raja dari semua, ya. Ya, Abah tidak ingin mengaitkan dengan yang Sutra Malan Jayabaya tadi semua. Kenapa? Melahirkan presiden itu hanya sampai pada Noto Negoro, seolah-olah sampai kepada Ro, selesai gitu kan tadi. Apakah Indonesia akan kembali pada kerajaan? Apakah dunia ini akan kembali kepada sistem monarki tadi semua? Ini kan memang kembali bahwa alam ini semua adalah hanya untuk buat kita belajar, untuk memahami. Maka berlakulah hukum fisika, berlakulah hukum kimia. Maka di alam ini ada hukum kimia, ada hukum fisika. Kalau kalian sudah memahami hukum kimia, hukum fisika, kalian akan memahami surga sebetulnya. Di manakah surga fisik itu? Dan akan membuktikan dalil-dalil dari hadis bahwa sesungguhnya bahwa surga itu dinikmati dengan jasad dan ruh gitu. Tadi semua kan begitu kan keterangannya. Nah, tempatnya masalahnya di mana tempatnya kan gitu. Sesungguhnya kalian hari ini pun bisa menyadari itu, menyaksikan itu kalau yang sudah sadar bahwa sesungguhnya manusia adalah kerajaan yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan membuat kerajaan, membuat istana. Inilah manusia. Maka manusia itu adalah mazhar Tuhan, kenyataan Tuhan. Maka itulah manusia memiliki jiwa. Jiwa itulah sesungguhnya yang tidak dimiliki oleh makhluk lain tadi semua. Maka manusia itu adalah lebih sakti daripada sebenarnya. Manusia itu lebih sakti daripada biasa. Maka dulu pernah zaman, memuncak zaman Nabi Sulaiman. Teknologi manusia adalah mencapai puncaknya pada zaman Nabi Sulaiman. Sehingga teleportasi saat itu sahabat memindahkan istana dari bahkan dari bangsa jin bisa dilakukan. Tadi semua, ya. Tadi semua dibangunnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Angkor Wat, kemudian tembok Cina dan lain sebagainya, keajaiban dunia. Ini juga banyak dikaitkan dengan kisah-kisah orang lama yang memiliki. Bahkan di Indonesia ada ilmu rawa rontek, napak sancang, lurus bumi, dan lain sebagainya. Orang-orang hebat yang luar biasa gitu kan tadi semua. Itu adalah hanya sebuah proses belajar kepada kita. Hilanglah orang-orang yang ada pada peradaban. Maka kenapa disebut peradaban? Karena sesungguhnya Tuhan menciptakan alam ini menjadikan manusia itu beradab tadi semua. Maka itulah kenapa pendiri bangsa adalah mengerti sesungguhnya. Kenapa bendera kita merah putih? Pernah bertanya kenapa merah putih? Gitu. Kenapa darah kita merah? Kenapa api itu merah? Kenapa ini merah putih? Gitu. Pernah nggak bertanya kenapa wayang itu semar tubuhnya hitam, mukanya putih? Gitu. Coba kita kalau seandainya
memiliki ketajaman rasa, sesungguhnya kita akan mengerti tentang rahasia-rahasia alam ini. Sebetulnya alam sudah menyampaikan kabarnya tentang siapa dirinya. Siapa kamu, siapa alam ini. Bagaimana hubungan kita dengan dia. Apakah simbiosis mutualisme, apakah simbiosis parasitisme. Maka itulah tentang bagaimana sangkut paut antara kehidupan. Maka kalian pahami juga tentang bentang alam. Kalian pahami juga tentang jejaring makanan. Yang satu memakan yang satu, memakan yang satu, memakan yang satu, dan lain sebagainya. Maka disitulah kenapa ada binatang karnivora, ada binatang herbivora, ada binatang inilah tadi semua. Karena kalau seandainya dunia ini tidak ada buaya, dunia ini tidak ada macan, tidak ada maka binatang-binatang yang kita makan itu akan punah. Dari sahabat, kalian saksikan di film-film dokumenter ya tentang Afrika ya, bagaimana singa makan, bagaimana macan-macan itu makan, leopard makan gitu. Tapi apa yang dimakan oleh mereka, adanya binatang karnivora ini yang disebut dengan predator itu untuk menjaga keseimbangan. Maka kalian saksikan juga sebetulnya adalah di sungai tadi semua. Ada binatang lemah lembut, tapi ada binatang predator, kayak gabus, kayak lele. Sifatnya itu menyerang. Nah, sesungguhnya pada dasarnya manusia itu di awalnya adalah memiliki sifat binatang. Sesungguhnya. Bahkan kalau kalian memahami tentang konsep Jalaluddin Rumi, beliau berkata, dulu aku ini hanyalah lumut, aku ini tidak ada. Kemudian aku pernah menjadi lumut. Itu Jalaluddin Rumi yang bicara, sahabat. Kemudian kata sampai Abah pergi ke Turki ya karena ingin membuktikan pada satu kitab beliau dia mengatakan bahwa saya ini udah ribuan kali saya ini melakukan tagoyur, perubahan tadi semua. Sampailah saya pada derajat malaikat kata beliau, tapi tetap malaikat pun harus mati. Saya dari lumut kata beliau, kemudian saya menjadi pohon perdu, kemudian saya menjadi pohon yang besar, ribuan tahun, jutaan tahun, akhirnya saya menjadikan makhluk disebut binatang. Dan akhirnya saya menjadi manusia jutaan tahun, kemudian barulah saya masuk ke alam malaikat. Tadi semua ya sangat masuk akal apa yang dikatakan Jalaluddin Rumi itu. Maka dunia ini tentang evolusi sesungguhnya, tentang perubahan makhluk. Tagoyur ya makhluklah evolusi tadi semua. Dan Allah itu adalah penyabar ya. Allah itu sabar dalam proses penciptaan segala apa tadi semua. Maka muncullah hukum-hukum alam. Misalnya adalah yang disebut Pitagoras ya. Misalnya apa itu Pitagoras? C kuadrat sebenarnya A kuadrat B kuadrat. Kemudian juga bagaimana hukum-hukum aljabar, aritmetika dari semua ya. Kemudian geometri dari semua. Ini hukum-hukum dari semua. Muncullah pada ilmu biologi juga muncul cabang dari biologi. Pada fisika muncul cabang dari fisika. Sebetulnya Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Tetapi yang Abah ingin kasih tahu adalah 2025 ini adalah hati-hati terjadinya sampai 2040, 2035 adalah terjadinya adalah reformasi, adalah perputaran dari semua ya. Karena barangkali adalah apa yang sudah dialami oleh perjalanan manusia pada peradaban yang mungkin barangkali berapa dekade ini adalah manusia tidak melakukan banyak hal dari semua. Sehingga maaf ya, ini bocoran dari alam gaib bahasanya, mereka itu protes ya, mereka marah tadi semua. Manusia tidak berbuat apa-apa selain membuat keributan di muka bumi ini. Manusia tidak berbuat apa-apa, hanya melakukan kerusakan di muka bumi ini. Lautnya, sungainya, hutannya mereka bilang dirusak. Bahkan adapun adalah makam-makam kami adalah dikeramatkan oleh mereka. Kemudian kami seharusnya adalah selesai kembali pada Allah, tapi dibebani oleh manusia. Tadi semua yang ingin kaya, yang ingin jabatan, yang ingin kedudukan, dan lain sebagainya. Sahabat, jangan dikira mereka itu demo hari ini. Tadi semua. Dan itulah hanya akan dipahami oleh, seperti Abah diundang oleh mereka adalah ke Lombok. Dan Abah dikasih kabar oleh mereka, Abah mengambil hotel di samping, pantai adalah kemudian untuk lurus ke, Gunung Agung Bali. Tadi semuanya. Kalian pahami tentang gunung, ya sahabat, karena Allah pun berfirman dalam Al-Quran tentang, jangan kau kira gunung itu tidak bergerak. Sesungguhnya gunung itu adalah, dia selalu bergerak sebenarnya, tadi semua. Dan sesungguhnya satu gunung dengan gunung lain itu seperti aulia dengan para aulia. Mereka memiliki hubungan, tadi semua. Disambungkan. Maka itulah, kalau dalam ilmu pengetahuan disebutnya adalah,
fire change, adalah apa namanya, rantai api atau apa namanya itu sebutnya ya. Maka tersambung antara Gunung Batur, ada gunung Semeru tadi semua ya, dengan India Mahameru tadi semua, kemudian dengan Gunung Merapi gitu ya, itu juga termasuk juga dengan Krakatau, dengan semua itu punya jalur sahabat. Jadi dari pengalaman Abah tadi semua ya, inilah barangkali yang mungkin banyak orang tidak paham. Sahabat-sahabat Abah yang luar biasa bekerja untuk alam tadi semua ya. Tapi setiap hari adalah bagaimana mereka bekerja jangan sampai terjadinya megatrust tadi semua ya. Tetapi kemampuan mereka adalah kembali daripada kesadaran manusia juga. Kalau manusia tetap tidak sadar tentang dirinya, maka akan kembali alam ini akan menunjukkan eksistensinya dari sahabat ya. Barangkali ada yang bertanya, oh kenapa ramalan megatrust itu seolah-olah hilang? Itulah kalian harus berterima kasih kepada orang-orang yang bekerja, yang mengerti alam, yang mengerti penjaga alam, yang mengerti hodam-hodam yang menjaga alam ini semua. Ya boleh dibilanglah para apapun namanya oleh kalian tadi semua ya, susah dijelaskan tadi semua ya. Itulah Abah diundang ke Mataram dan tentang Mataram, tentang apa yang akan beberapa daerah yang akan tenggelam dan lain sebagainya tadi semua. Nah ini tapi tidak, tetapi semua alam ini tagoyur karena untuk demi memperbaiki diri. Lihat kalian bagaimana makhluk-makhluk Allah seperti cicak pada saat putus ekornya dia buru-buru dia merubah. Makhluk-makhluk seperti cicak, toke ya, ada adaptif kepada alam tadi semua ya. Sehingga kalian bisa menyaksikan bagaimana binatang itu adalah tiba-tiba punya sayap, terbang, gitu kan tadi semua. Ada binatang yang justru nempel. Inilah akan terjadi sebuah proses penyesuaian sahabat, disebut adaptif pada alam. Cicak, dia memiliki tempelan pada tangannya. Dulu tidak ada. Cicak itu kalian pahami tentang ilmu biologi tadi semua. Makhluk itu tiba-tiba adalah memiliki kemampuan menempel pada benda, pada pelapon. Itu karena sesuatu, itu karena tadi demand, tadi keperluan tadi semua ya. Sebagaimana pada ikan tadi semua, ada ikan yang dengan kecepatan tinggi dan memiliki sirip dengan tubuh yang lonjong tadi semua, itu juga itu adaptif namanya tadi, penyesuaian tadi semua. Apalagi kalau kalian mengerti dari sejak prasejarah bagaimana binatang-binatang purba dari yang besar-besar itu kemudian ada yang dulu adalah seperti kuda bersayap dan lain, itu karena kepentingan tadi semua. Ada lagi sekarang kenapa kayak kalong itu terbang adalah pada waktu malam. Itulah sampai dia bagaimana hidup di waktu malam. Disuruh ada infrared pada kalong itu. Bagaimana binatang itu mampu dengan penciumannya seperti halnya misalnya semut, sahabat. Semut itu ya mampu mencium dari jarak sekian. Kalian buktikan, perlukan saja gula di tempat paling bersih dalam waktu hitungan menit itu semut akan ada di situ. Coba pahami tentang itu. Kenapa manusia justru adalah, harusnya kita manusia adalah memiliki lebih, karena manusia itulah sesungguhnya istana Tuhan, kerajaan Tuhan. Tapi sayang manusia adalah tidak mengenal siapa dirinya. Manusia itu bisa lebih sakti dari yang sakti sesungguhnya. Karena siapa manusia itu? Maka kalian sudah dipertontonkan tentang karomah dan lain sebagainya. Tentang mukjizat para nabi, karomah para aulia tadi semua. Yang tentu hari ini berbeda konsepnya, kepentingannya. Hari ini tidak perlu kalian adalah mendemokan bagaimana menurunkan hujan. Beda dengan dulu. Sekarang ini adalah bagaimana dengan menaburkan garam. Jadilah hujan. Tapi pelajarannya sudah dipelajarkan dari dulu. Tadi semua. Tapi sekarang adalah diilmiahkan tadi semua. Karena manusia tidak akan ngerti tentang apa yang sebalik daripada alam ini semua. Apa yang akan terjadi dengan alam ini. Maka inilah makanya kenapa bagi orang-orang yang sudah mengerti tentang hukum alam. Ala inna awliya Allah itu la khaufun alaihim. La khaufun alaihim wa lahum yazanun. Karena tadi dengan tagoyurnya bagaimanapun alam ini dia selalu menyaksikan Allah. Karena yang kekal, yang bako, yang tetap itu hanya Allah. Maka kalian yang masih tidak memahami, tidak mengenal dirinya, maka dia akan digonjang-ganjing dengan keadaan perubahan ini alam. Hati-hati, sekarang jangan sampai ada manusia kehilangan iman. Dengan sekarang ujian yang akan datang 2025 dan mulai 2025 adalah wiwitan. Gerbang di mana akan menguji manusia. Sebagaimana pernah terjadi zaman Mesopotamia, hilanglah dia. Kaum Saba, hilanglah dia. Allah ingatkan tentang kaum Saba dalam Al-Quran. Mereka dulu hidup tenang, damai, kemudian teribulah peributan di antara mereka. Allah hilangkan sahabat.
Maka sekarang ini, dari mulai 2025 ini, wiwitan akan banyak keributan. Woro-woro dari semua. Bahkan akan direspon oleh air, direspon oleh angin, direspon oleh gunung, direspon. Karena sesungguhnya kita ini adalah remote control daripada alam kabir ini. Alam kabir ini akan merespon kalau manusianya, karena kita adalah sesungguhnya, kita adalah dia, dia adalah kita. Itulah kenapa kita disebut alam sogir, dan alam dunia ini disebut alam kabir. Dan diri kita adalah miniatur kerajaan Tuhan. Maka siapa memahami itu, dia akan bahagia di dunia ini. Siapa memahami itu, dia tidak akan gonjang-ganjing dengan tagawirnya, baik alam sogir maupun alam kabir, baik pada dirinya maupun pada di luar dirinya. Dia akan semakin takjub, dia semakin asyik masuk dalam menyaksikan keagungan Allah, sahabat. Karena disinilah dia akan semakin membuktikan sesungguhnya hanya Allah lah yang tidak berubah itu. Nah itulah yang juga memahami Tuhan, Allah. Jadi berhentilah juga memandang bahwa Allah itu seperti sosok, seperti jirim, seperti jisim gitu kan. Bisa dituju ke gitu kan tadi. Nah ini tadi ya. Nah inilah tadi semua. Bahwa segalanya adalah seperti kenapa kita harus syahadat. Tuh. Kenapa setelah syahadat kita harus sholat. Apa itu sholat itu? Pernah nggak bertanya, kenapa sih saya harus sholat? Apa kaitannya sholat saya dengan Tuhan? Kan gitu kan tadi. Atau bukan hanya sebatas sekelompok orang, apa saja kata orang, disuruh sholat, disuruh puasa, puasa. Nah inilah. Maka kenapa Al-Quran membawa kita menjadi ulul albab? Karena di dalam diri manusia ada lub. Tadi semua. Dalam kolbunmu, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lub. Nah itulah. Ulul albab itu orang yang sudah melihat dengan lubnya. Orang yang selalu berpikir tadi semua. Dari lubnya. Dari lubun, dari lubnya, tadi semua. Maka pandangannya akan jelas tadi semua. Tidak lagi ya tertipu dengan pandangan ro'a. Gonjang ganjing ini hanya bisa dilihat dengan ro'a. Melihat, tetapi pahami ya bahwa sesungguhnya Tuhan telah menciptakan sorga yang begitu nyata, begitu real pada dirinya. Dan maka ada kenikmatan fisik, jannatul ma'wah, ada kenikmatan ruhani di alamul malakut dengan hatimu, ada kenikmatan apa rasa di alamul jabarut dengan fuadmu, ada kenikmatan yang paling ujung adalah dengan syirmu, rasamu adalah tadi semua. Maka sesungguhnya istilah-istilah dalam Islam sesungguhnya kau bisa temukan pada dirimu, malaikat kau temukan pada dirimu, nabi-nabi dan rasul kau temukan pada dirimu, imam yang 4 kau temukan pada dirimu, semua masjid Allah ada pada dirimu, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, kemudian Baitul Ma'mur, tadi semua ada pada dirimu semuanya. Karena kita adalah merupakan istana Tuhan. Dan manusia sesungguhnya memiliki kemampuan yang jauh melebihi batas apa yang kamu pahami sesungguhnya. Karena kita adalah mazharnya, kenyataannya. Bahkan ruh kita adalah ainullah, hakikatullah, wujudullah, tadi semua. Disinilah manusia adalah yang akan diukur adalah kesadarannya. Sadarkah dia itu sesungguhnya? Maka untuk sampai pada batas kesadaran itulah manusia harus diulang. Manusia akan diulang untuk sadar. Kalian bisa saksikan, kalau kalian di lingkungan kalian ada orang sangat cerdik dari semua. Apa saja dia tahu, apa saja dia bisa betulkan. Itu gambaran bahwa orang itu adalah sudah berulang-ulang. Tapi ada orang, tapi dia bahkan untuk masang bohlam aja takut gitu. Untuk masang kabel aja takut, nah itu. Persoalan dikit panik, nah itu jangan aneh juga, karena dia jiwanya masih muda, butuh waktu untuk dia belajar di alam kehidupan ini, karena kehidupan adalah hanya universitas, sahabat. Nah inilah maka kata Abah sebetulnya ingin merespon tentang video yang dikirimkan teman, konsep siapa Alpian Tanjung yang mengkritik KDM tadi semua. Alpian nggak ngerti. Kamu tuh nggak ngerti siapa KDM itu, apalagi Rizik Syihab, dia kan ngerti tadi semua. Ya, kalaupun yang kalian persoalkan tentang nama dari Al Ihsan sampai diganti dengan Welas Asih, KDM tuh ngerti tadi semua. Kenapa? Kalaupun kita yang pakai Al Ihsan, manusia Indonesia ini nggak ada ihsannya sama sekali. Islamnya aja belum, imannya belum, apalagi ihsan tadi semua. Ya, maka itulah ihsan itu hanya akan muncul kalau diawali dengan Welas Asih, kasih sayang. Maka itulah yang dipertontonkan KDM. Ya walaupun barangkali orang yang tidak suka ya tidak suka. Memang kita tidak bisa memaksakan orang untuk suka pada orang. Tapi yang kalian harus pahami adalah tadi semua. Ya
adalah bagaimana pada saat dia sudah berbuat, ya. Karena kalau menurut Abah, KDM itu sejak dari Bupati Purwakarta, kemudian dia sekarang menjadi gubernur, dan selama proses dia di legislatif, kelihatan kiprahnya itu nyata. Walaupun memang semua yang dilakukannya itu adalah menjadikan konten. Ada masalah kalau menurut Abah. Karena justru dengan itulah barangkali ya bisa menjadikan pelajaran kepada yang lain juga. Yang sampailah tadi semua. Ya, jadi intinya, jadi kenapa penggantian rumah sakit Al-Ihsan ke Welas Asih menjadi masalah? Padahal Abah nih 11 rumah sakit, 18 rumah sakit di Jawa Barat yang sudah ganti nama. Nggak ada masalah. Tadi, apalagi alasan KDM itu mengganti Al-Ihsan itu karena sudah punya masa yang tidak baik. Sahabat. Dan apalagi udah namanya Al-Ihsan, tapi ihsan yang ada, Al-Ihsan wa antabudallahu ka'annaka taro fa illam takun taro fa innahu yarok, gitu kan tadi. Udah korupsi, udah masalah, tidak amanah dan lain sebagainya. Maka dirubah dengan Welas Asih, mudah-mudahan dengan nama itu lebih cocok. Karena tidak akan sampai pada ihsan tadi kecuali dengan Welas Asih, sahabat. Maka itulah kenapa juga baginda Nabi tentang mengisahkan tentang kiamat itu terjadi diawali dengan mengeringnya Danau Tiberia. Itulah pada saat mengeringnya pemahaman manusia, manusia akan digeret kepada dukhon. Dukhon itu adalah kabut dalam pikiran. Nah, inilah sesungguhnya adalah, nah puncak kabut itu akan terjadi 2025 ini. Manusia berkabut pikirannya. Bagaimana orang seperti Pak Jokowi yang sudah jadi wali kota, jadi gubernur, presiden 2 periode, kok kenapa hari ini dipersoalkan? Bagi Abah, nggak peduli asli atau palsu. Kenyataannya jadi gubernur bagus, jadi wali kota bagus, jadi presiden pun bagus. Kenapa harus ribut dengan itunya? Inilah kadanya. Karena memang juga buat yang bertanya, jangan marah ke Roy Suryo, jangan marah ke siapapun. Itu adalah hanya wayang-wayang yang ingin menunjukkan sesungguhnya bahwa sesungguhnya adalah gerbang perubahan. Tadi semua 2025 itu 9 akan balik lagi kepada kosong, akan di reset ini alam semua. Tadi semua alamnya, lautnya, tadi anginnya, gunungnya, reset ulang tadi semua. Maka ciri-cirinya sudah nampak, ya. Maka itu hukum alam sudah. Alam memberitakan dirinya, angin memberitakan dirinya, api memberitakan dirinya, gunung memberitakan dirinya. Maka inilah sesungguhnya yang kita butuh kecerdasan memahami tentang hukum-hukum alam ini. Maka lahirlah ilmu kimia. Tadi bagaimana air. Air ini kan 2 hidrogen 1 oksigen. Bagaimana unsur, bagaimana senyawa, bagaimana molekul. Nah itu nanti kalian akan, barangkali hari ini malaikat, nanti kalian akan biasa dengan bahasa molekul. Tadi semua. Karena semuanya itu sudah didohirkan. Yang dianggap malaikat bersayap seperti apa, inilah. Pemahaman manusia akan maju ke situ nanti. Akan segala yang goib-goib itu akan nyata tadi semua. Ya, tidak ada lagi yang goib kepada manusia. Dan hari ini pun sebenarnya bagi orang tertentu tidak ada lagi yang goib. Dan tidak ada, ternyata yang goib itu bahkan lebih nyata daripada yang ada ini tadi segalanya. Nah itu ya sahabat, maka mulailah meniti ke dalam diri. Karena semuanya adalah di kita konsepnya. Kalau enggak nanti berita dari gunung kalian bingung, berita dari laut kalian bingung, berita dari sungai, dari tanah, dari semua bingung kalau tidak paham. Maka itulah kaitannya dengan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sama orang lain pun sholat, syahadat. Cuma konsepnya beda. Nah inilah juga kita harus sudah terbiasa. Bagaimana sih sholatnya Hindu, bagaimana sih saumnya Hindu, bagaimana hajinya Hindu, bagaimana syahadatnya Hindu. Ada mereka semua, hanya istilah saja yang berbeda. Nah inilah kita mulai belajar tadi semua untuk memahami ternyata adalah konsep ketuhanan itu sama. Tadi semua. Itulah maka kenapa pendiri bangsa kita luar biasa membuat bendera merah putih dan lain sebagainya. Apa itu merah putih? Dan kenapa lambangnya Garuda Pancasila? Tadi lihatlah pada Garuda apa yang tertulis di bawahnya. Apa? Dan kenapa ini 8, 17, 45. Coba kaitkan dengan Al-Quran. Sesungguhnya luar biasa. Qul huwallahu ahad. Dibuatlah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa yang akan membawa kepada kemanusiaan. Nah inilah. Kita sesungguhnya sedang digiring menuju yang lebih baik. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itulah peradaban Mesopotamia, peradaban Bani Ad, peradaban Bani Samud. Dari mulai, nah sekarang 2035 ini sahabat. 2025 ini.
Kaumnya Nabi Lut akan dipunculkan. Kaumnya Bani Ad, Bani Samud, kaum Sabah yang hilang dulu dari, kemudian juga di kita dari kerajaan Galuh, Pakuan, Pajajaran, semua akan dibangkitkan lagi. Tadi semua, ya. Inilah gerbangnya 2025. Tadi semua. Maka kata Abah, buat teman-teman Abah semua, tadi semua, ayo tenangkan. Nggak usah kaget, nggak usah panik, nggak usah apa, kita tenangkan. Maka biasakan sebagai penutup dari Abah di waktu pagi kita duduk, heningkan, sadari nafas masuk, nafas keluar, dari semua, biar kita semakin kenal. Dan Allah sudah menyuruh wafi anfusikum apala tubsirun, dan ayo riset dirimu, kenali dirimu. Ternyata kamu itu bisa sakti, ternyata dirimu itu bisa hebat, karena engkau adalah mazhar Tuhan. Engkau adalah kenyataan Tuhan. Engkau adalah yang seharusnya menikmati bumi ini. Itulah dalam Al-Quran, bumi ini aku wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh, bukan kepada hamba-hambaku yang salah. Tapi yang sekarang adalah masa banyak orang yang salah merasa soleh. Akhirnya tadi, seolah-olah merasa memiliki Islam, agama yang paling, tapi tidak melakukan Islam. Tapi perilakunya tidak Islam. Pola hidupnya tidak Islam. Hanya mengaku nama Islam. Inilah tadi, orang ribut antara rumah sakit Al-Ihsan, tadi semua Islam. Iman aja belum, Islam aja belum, ribut diganti nama Al-Ihsan dengan welas asih. Karena nggak ngerti saja, beragamanya dengan sumbu pendek, dikit-dikit marah, karena nggak ngerti. Nggak ngerti apa yang kamu lihat hanya dengan Roha Alfian Tanjung tadi semua. Apalagi Rizik Syihab, apa yang melihat dengan mata ini, buat melihat itu. Nggak bisa tadi semua. Maka akan selalu salah di matamu itu yang ini. Ini memang tempat untuk melihat yang salah. Karena ini untuk melihat tagoyurnya alam selalu kelihatan salah dalam pandangan kita. Maka bagi orang yang sudah tidak lagi menggunakan ini, semuanya benar. Nah gitu kan tadi semua. Nah ini juga termasuk Alfian Tanjung juga benar. Rizik Syihab juga benar. Tapi nah bagaimana kita menempatkannya? Proses perjalanan kepada mayoritasnya. Sebagaimana Imam Junaidi Al-Baghdadi berkata, termasuk juga Syekh Junaidi Al-Baghdadi berkata, kenapa sih Tuhan ciptakan babi dan anjing? Padahal kan kita najis, gitu kan tadi semua. Itu pelajaran pada kita. Kenapa sih ciptakan Homer dari semua? Apakah yang dihitung oleh Allah itu yang mabok? Tidak. Allah menciptakan Homer, hitopnya bukan orang mabok. Orang mabok itu nggak seberapa. Tapi yang ingin disadarkan oleh Allah adalah hilangnya akal. Karena akal itu penting. Itulah kenapa agama itu untuk orang berakal. Itulah ada kaidah mantek untuk bagaimana menggunakan logika. Logika dari semua. Sebelum pasang genteng, maka Mama Khair Apandi berkata, pada saat kamu pasang pondasi, jangan suka mikir genting. Nah ini orang-orang Islam sekarang ini, pondasinya udah dibangun, genting udah dipikirin. Nah ini karena logika manteknya nggak jalan. Logika manteknya tidak jalan. Dulu zamannya siapa Einstein, Newton menemukan teori relativitas, gravitasi, dia bingung kenapa sih benda itu jatuh ke bawah. Nah, akibat dia mempelajari benda jatuh ke bawah, akhirnya dia mempelajari tentang ionosfer, mesosfer, stratosfer, sehingga ternyata bumi ini ada lapisan-lapisan. Ternyata ada energi elektromagnetik. Nah, itulah yang digunakan. Sekarang jadilah radio. Kamu bisa dengar pemancarnya di mana, kamu bisa menerima di mana. Karena walaupun nggak ada kabel, tapi di sini ada elektromagnetik yang tersambungkan. Ada energi yang tersambungkan. Nah inilah bagaimana mengatur nafas. Tadi semua. Nah, sementara kita ini kebanyakan kurang sadar nafas. Maka dalam Islam itu, maka banyak padahal baginda Nabi itu kenapa? Coba kalian pikir. Pernah bertanya, kenapa baginda Nabi Muhammad itu ada di Gua Hiro? Ngapain sih di Gua Hiro? Coba tanya pada diri. Kebiasaan siapa di Gua Hiro itu? Kebiasaan para orang-orang Nusantara. Kenapa di Gua itu? Kenapa Syekh Muhyi juga di Gua? Kenapa Pangeran Penogoro di Gua? Dimanapun, termasuk juga. Kenapa Nabi Musa adalah ke Bukit Turisin? Coba pernah bertanya, kenapa Bukit Turisin? Kenapa Nabi Musa itu Bukit Turisin? Kenapa Nabi Muhammad Jabal Nur, Jabal Sur? Kenapa Nabi Ibrahim Bukit Judi? Kenapa Nabi Adam itu ada Jabal Roma? Pernah bertanya, apa sih itu bukit? Apa yang dimaksud Allah waktu Allah cerita tentang Nabi Ibrahim ingin menghidupkan orang mati, dan Allah menyuruhnya apa? Mengambil 4 burung, dicincang, ditaruh 4 gunung. Coba, pernah bertanya, bagaimana aplikasinya?
Tadi semua. Apakah berita itu hanya berita aja begitu? Terus kita tidak mengambil. Itulah kata Allah, watil kal amsalu nadribu halinnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Kita tidak ada yang akan mengetahuinya kecuali orang yang diberitahu oleh Allah. Bagaimana cara diberitahu oleh Allah? Kosongkan dirimu. Kamu tidak akan bisa melihat Allah, mendengarkan suara Allah kecuali engkau bisukkan dirimu. Tadi semua, ya. Bisukkan dirimu, kelukkan lisanmu. Tadi semua. Maka itulah kata Abah, untuk melihat cahaya Tuhan, gunakan dua telunjukmu ini. Nah, aplikasinya silakan cari guru rohani. Untuk adalah bagaimana kamu merasakan hidupnya Tuhan, gunakan dua jari tengahmu ini. Silakan tanya guru rohani yang ada di sekitarmu. Untuk merasakan rasanya Tuhan, gunakan dua jari kalengking ini. Tadi semua. Dan untuk mendengarkan suara Tuhan, gunakanlah dua jempol ini. Sahabat, itulah Allah sadarkan kita dalam Al-Quran. Asobi'ahum fi adanihim minasyawa'iki hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Tadi. Untuk apa Allah menggunakan jari-jari ini? Sehingga dengan jari ini adalah terlambanglah. Perlambang bahwa jempol adalah sebagai ulama. Ulama dikatakan. Sementara ini disebut umaro. Dan ulama wal umaro tadi semua. Al-ulama adalah kal abi. Tadi semua. Al-ulama kal umi. Wal umaro kal abi. Seolah-olah ulama dan umaro itu satu sesungguhnya. Ulama dan umaro itu seperti begini. Makanya suka diperlambangkan ulama dan umaro. Kenapa ulama itu diperlambangkan dengan jempol? Dan siapa ulama itu? Karena segala yang kebaikan kepada mereka yang mengerti hukum alam, bagus dia. Mau kimia, mau fisika, mau biologi, mau dia menemukan ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani, ilmu bayan, ilmu mantek, ilmu apa namanya? Oh, begini semuanya. Dan dia bisa menyentuh umaro, bisa menyentuh agnia, dia menyembuh pukoro, wal masak. Inilah sesungguhnya adalah kenapa jarimu itu adalah 5. Dan kenapa setiap ruas itu 3. Pernah bertanya begitu? Kenapa ruas ini ada 3? Dan kenapa jarinya 5? 5 kali 3, 15, 15. Ini jumlah hari dalam sebulan. Karena itu, kita ini sama dengan alam dunia ini. Ada harinya, ada minggunya pada tubuh kita, ada windu. Kenapa tangan kita 2 ruas? Pernah bertanya? Kenapa kaki kita 2 tapi 2 ruas? Ada 8, windu. Windu itu ada tentang 2 ruas tanganmu dan 2 ruas kakimu. Dalam dirimu juga ada siang, ada malam. Maka tadi kamu ada tidur, ada bangun. Alam ini pun ada siang, ada malam. Tadi semua. Dan kenapa di alam dunia ini ada 7 hari? Kenapa kita juga dengan 7? Kepala kita semua adalah 7. Maka suratul Fatihah ada pada tubuh kita. Inilah kunci. Kita memahami suratul Fatihah. Di mana bismillahirrahmanirrahim pada tubuhmu? Di mana alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kenapa ada 7 latifah dalam dirimu? Pernah bertanya? Kenapa ada 7 tingkatan nafsu pada dirimu? Kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainah, mulhimah, lawamah, amarah. Kenapa begitu? Kenapa ada 7 kesadaran pada manusia? Dari Sidroh al-Muntaha, kesadaran Ibrahim, turun pada kesadaran Musa, Harun, kesadaran, terus sampai kesadaran iblis di bawah. Apakah kita masih kesadaran iblis? Nah inilah kata Abah, 2025 ini. Kesadaran manusia akan kembali sesuai dengan tingkat kesadarannya. Kalau kesadarannya iblis, dia akan masuk ke alam kegelapan. Kalau kesadarannya monyet, dia akan masuk ke tubuh monyet. Kalau kesadarannya, itulah tentang kesadaran. Itulah kata Allah, ulaika kal an'am. Walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Bukan hanya kita, jin dan manusia. Karena kita tidak bisa lepas antara jin, manusia. Jin, manusia. Siapa jin, siapa manusia. Itulah kenapa kita dari tubuh. Narun, hawaun, maun, turabun. Tanah, siapa? Angin, siapa? Api, siapa? Udara, siapa? Dan itulah tentang jin, malaikat, Adam dan Hawa, 4 unsur tadi itu semua. Maka tadi memahami tentang kisah Adam, Ibrahim, semua itu kan jangan terjebak kepada sosok tadi semua. Maka kalian kadang-kadang karena nggak ngerti ribut tentang Nabi Adam, bukan manusia pertama aja ribut. Karena nggak ngerti, Adam itu hanya konsep Tuhan sesungguhnya. Maka berapa ribu kali pun dunia ini ya tetap Adamnya itu juga tadi semua ya. Muhammadnya ya gitu juga gitu kan tadi. Ibrahimnya ya itu juga. Kalau kalian sudah terbuka kesadarannya. Inilah maka tadi Tuhan telah menciptakan, inilah keseimbangan. Maka lihat kesempurnaan itu adalah kenapa jempol lebih besar, kenapa telunjuk. Telunjuk adalah al-umaro kal abi, adalah umaro itu adalah bapak.
Apa namanya? Ya, sementara ulama al-umi, ibunya adalah ulama, bapaknya adalah umaro. Maka tadi Imam Ghazali mengatakan kalau seandainya Fuqara, masakin, agniya ini rusak, karena disebabkan karena rusakan umaro. Kalau umaro rusak, karena rusaknya ulama. Jempolnya, kalau ini miskin, Fuqara wal masakin, agniya, masuk neraka bahasanya begitu. Ini kesalahannya umaro. Kenapa umaro rusak? Karena rusaknya ulama. Karena inilah yang sebetulnya ulama yang bisa menyentuh umaro. Nih lihat, dari semua jari itu hanya ini yang bisa menyentuh umaro, bisa menyentuh agniya, bisa menyentuh Fuqara. Inilah kenapa al ulama kal umi. Itulah ada hadis Nabi, al ulama kal ulama itu umi. Kenapa Al-Fatihah disebut umul Quran? Amma ya umu, tempat nuju. Harusnya ulama itu tempat nuju. Tapi sayang ini sekarang 2025 karena ulamanya tidak bekerja. Apalagi PBNU sudah bukan lagi Nahdlatul Ulama, Naumul Ulama. Nah, otomatis nih akan di recycling. Kalau udah Naumul Ulama, ininya udah tidur, apalagi yang bisa diharapkan? Karena inilah gerbangnya. Mana al-ulama wa rasul ambiyanya sudah tidak ada. Tadi semua. Jadi yang ulama itu bukan pasti bahasa Arab, pasti hadis, pasti Quran, bukan. Inilah jempol tuh. Maka dia harus bekerja sama dengan umaro. Ini sekarang ulama dan umaro digini. Ulamanya dijepet sama umaro. Akhirnya korbannya agniya, Fuqara wal masakin. Inilah keseimbangan. Harusnya ini berbeda, ini besar pendek ulama, tapi tetap ulama. Harusnya umaro itu dengar pada ulama. Tapi sebaliknya sekarang adalah ulama yang ngembus-ngendus tadi, yang apalagi yang punya pondok, ngamuk-ngamuk misalnya. Kenapa? Karena umaronya tadi yang tadinya harus ngasih hibah kepada ulamanya, dia nggak mau lagi. Tadi. Inilah, ini KDM. Tapi KDM yang ulama, ingat itu. Kalian nggak paham lah, susah. KDM itu ini, begini sebenarnya. Makanya kalau kalian coba kalian undang dia, jangan ngomongin pemerintahan, ngomongkan tentang rasa, ngomongkan tentang alam, dia ngerti. Dari ulama yang paling ulama. Dialah ulama yang sejati itu. Karena dia adalah perlambang daripada jempol dan telunjuk ini. Al-ulama wal umaro. Itulah sebetulnya yang merupakan citra pada baginda Nabi. Sebetulnya. Untuk zaman tentu dengan kondisi yang berbeda saat ini. Ini agniya. Akhirnya agniya sekarang orang kaya-kayaan semua. Tapi nggak peduli dengan lingkungan. Apalagi umaronya tidak mengerti hukumnya. Dan ulamanya juga sama ikut-ikutan. Membuat undang-undang tentang haji misalnya. Akhirnya apa? Ini agniya bolak-balik ke Mekah. Umroh tiap bulan. Pergi haji sampai haji 12. Haji ke-13. Tapi Fuqara wal masakin nggak dipedulikan. Ayolah. Sesungguhnya karena ulama yang sudah dibeginikan oleh umaro. Tadi semua. Inilah sahabat. Allah sudah mengajarkan 5. Maka itulah kenapa jari kita ini berlambang Allah. Alif, lam, lam, ha. Tapi di dalamnya ada mim. Muhammad seolah-olah begitu. Gitu kan tadi. Mim. Karena itulah kenapa di jarimu itu ada mim. Dari semua. Muhammad. Allah, Muhammad. Allah, Muhammad. Allah, Muhammad. Dari semua. Maka at-tahiyatnya begini. At-tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga ini. Coba pahami. Inilah sesungguhnya adalah kesatuan. Ini seolah-olah adalah Rasulullah. Ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka itulah sesungguhnya adalah tentang keseimbangan 4 orang. Harus ada Ali, tokoh muda yang cerdas. Ada lagi Utsman, tokoh orang kaya. Adalah memiliki yang inspiratif dalam berpikir. Yang selalu adalah bagaimana. Kemudian ada tokoh Umar. Yang selalu dengan sikap galaknya. Tapi tetap dibutuhkan. Tapi dibutuhkan orang tua yang bijaksana, Abu Bakar, disatukan dengan rasa Muhammad. Jadi jempol itulah. Maka itulah sesungguhnya adalah yang harus dipahami, sahabat. Maka jarimu ini menggambarkan kepada kita. Maka sekarang jangan aneh dengan kebijakan-kebijakan. Nanti akan muncul di Jawa Timur perwujudan daripada Ratu Sima. Tadi semua. Nanti akan mungkin KDM dalam bayangan Abah satu saat mencalonkan presiden akan berhadapan dengan perempuan. Perwakilan Jawa Barat Pejajaran dengan Ratu Sima.
dalam tubuh yang berbeda. Adalah sekarang adalah Prabu Siliwangi yang senang main konten, gitu. Zamannya sudah begini. Maka kalian ini akan bingung tagoyurnya alam tadi semua, ya. Tadi. Maka jangan aneh sekarang Prabu Siliwanginya pakai jin tadi semua. Prabu Siliwanginya nyetir mobil, ya udah beda zamannya tadi semua. Maka mari kita berkembang tadi semua. Karena memang realitas dari kehidupan ini adalah perubahan. Maka manusia yang tidak mau berubah, sama saja dia itu adalah tenggelam dalam kematian. Akan hilang sebagaimana Bani Ad, Bani Samud, kaum Sabah, kemudian kaum Babilonia, Mesopotamia. Nah, tadi semua ya. Itu saja barangkali ya sahabat. Abah tidak mau keras mengapa tadi apa. Cuma saran Abah, ya dah kita, ini adalah sebuah proses. Orang-orang itu akan mudah bereaksi sekarang, akan mudah terbakar dengan namanya keadaan yang sekarang ini. Ya, jadi kita jangan aneh, ya. Maka nanti kerbahannya Abah saranin buat teman-teman yang kesempatan siang ini melihat Abah, jangan kaget dengan banyaknya perubahan, baik itu manusia, tiba-tiba orang itu, itu tadi semua ya. Makanya tiba-tiba Pak Tri yang Abah sukai dari dulu tiba-tiba ikut gabung dengan Purnawirawan ABRI minta Gibran itu jangan aneh, gitu kan tadi semua, ya. Jangan aneh tadi semua ya. Dan inilah sebuah proses pendewasaan kepada kita untuk belajar memahami. Sehat semua panjenengan dimanapun berada, tetap waras. Itulah kenapa Allah mengatakan wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Janganlah kamu deketin sholat kalau kamu mabuk. Nah inilah manusia itu adalah hanya tentang yang sadar atau yang mabuk. Itulah kenapa wala dzikrullahi akbar. Dzikir itu akbar karena dzikir itu ingat. Ingat itu sadar, sadar itu eling. Lawannya tidak sadar, tidak eling, gila, majnun, tadi semua. Maka orang yang gila tidak boleh tidak sholat, orang mabuk, ya itu maksudnya. Maka jangan hanya diartikan harfiah, tapi secara pemahamannya juga kita pahami. Ada orang mabuk yang tidak minum, ada orang gila tidak kehilangan akal, tapi akalnya dilumpuhkan dengan tadi. Karena dia akhirnya tidak mampu membaca alam, tagoyurnya alam. Sehat semua ya dimanapun berada tadi semua. Insya Allah malam kita akan lanjutkan pengajian kita jam 8 malam. Sehat semua. Ya barangkali ada manfaatnya buat kita semua sambil kita ini hati-hati 2025 akan mulai banyak perubahan pada alam. Tanah bergeser semua. Angin akan berhembus kencang dan lain sebagainya. Karena memang sudah akan terjadi. Kenapa? Karena manusianya yang sudah berubah. Alam akan berubah karena inilah remote control. Kamu pijit off, pijit on. Alam ini tergantung kita. Pada siapa yang melakukan itu? Kitalah semuanya. Maka Nabi dan Rasul dari awal tidak ada yang menyalahkan Allah, tidak menyalahkan siapapun, salahkanlah diri kita. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir. Maka inilah waktunya sahabat untuk duduk, renungkan 5 menit, taruh tangan kiri atas tangan kanan, pejamkan matamu. Rasakan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Tadi semua. Ya, latih dulu begitu aja dulu lah. Nggak usah macam-macam. Sadari napas. Tadi semua. Insya Allah kamu akan selalu sadar. Gitu. Tadi semua. Dan penyadaranmu akan makin meningkat. Meningkat. Dan akhirnya penglihatanmu makin nyata. Tadi semua. Ya, cuma sayang kalau orang udah sampai tingkat kesadaran sama orang yang belum terlihat dianggapnya sesat, dianggapnya aneh, dianggapnya gila. Biarin. Dari zaman nabi ke nabi semua disesatkan, dihinakan, diinjak. Bahkan ada yang dibunuh. Ada masalah. Kan itu proses belajar. Terima kasih. Mohon maaf kurang wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.